Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Invik TV ya. Tepatnya hari ini Senin tanggal 28 Juni 2021 tepat pukul 9.00 sampai dengan 9.0959 ya. Video yang pertama ini saya buatkan untuk yang terhormat Pak Hendri Tanoto ya, Vice President Toyota Astra Motor ya. Sehubungan dengan penghentian DO reguler ya yang dibukakan hanya apabila ada SPK dan tanda jadi ya. Ini menurut saya sangat, dan menurut tim juga itu sangat merugikan ya, karena kita seolah-olah tidak punya stok ya. Dan saya sudah konfirmasi melalui Pak Diki per surat ya, informal dulu per tanggal 21 Juni 2021, kemudian saya buatin suratnya juga untuk Pak Diki ya. Tapi Pak Diki selalu alasannya eskalasi ke atas ya. Saya cuma jalankan perintah atas ya. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi di atas, saya juga nggak tahu ya. Kalau masalah tentang surat apa saya juga nggak paham ya. Tapi lucunya kok bisa ada suratnya Invicta di Lik Motor ya. Itu yang bermasalah ya. Apakah kemudian suratnya IMM juga ke Invicta aja, atau suratnya Lik Motor juga ke Invicta ya? Kok bisa ada cross boundary, itu masalah yang harus diklarifikasi ya. Tapi nomor satu itu adalah pembukaan non reguler, ya. Non regulernya sudah dibuka semuanya kok ya. Cuman yang reguler ini nggak dibuka-buka ya. Itu saya permasalahkan ya. Nah, perihal tentang mau surat itu bagaimana, itu bisa dibicarakan. Oke, saya selalu siap untuk meeting Zoom, meeting tim, terserah ya. Saya siap untuk klarifikasi semuanya ya. Nah, isu yang beredar, bukan benar, isu yang beredar ya, itu saya selalu tanggapin ya. Saya selalu tanggapin positif. Itu hanya isu kabar burung aja. Itu maunya Pak Mulyanto seperti itu ya toh. Dia menggunakan jasanya daripada Toyota Astra Motor untuk men-take over Invicta ya. Nah, itu sekarang ceritanya nyambung ya. Kenapa kok ada surat yang ditujukan ke Invicta ya toh, tapi tidak pernah saya buka ya, karena suratnya itu banyak ya. Nggak tahu suratnya ada di mana, saya juga nggak tahu ya. Tiba-tiba ada isu beredar, kemudian Lik Motor tiba-tiba Pak Mulyanto tiba-tiba kunjung-kunjung datang, ini bagaimana dengan Invicta gini barang. Loh, suratnya kok bisa ada di Lik Motor, tak tanya gitu ya. Kok lucu ya toh, gitu-gitu ya. Biarkan aja tuh. Yang penting tujuan saya cuma satu tok, bagaimana DO non reguler, yang reguler itu dibuka ya. Masalah tentang perpanjangan dealer itu sudah pasti ya, bulan Juli 2021 ya. Kalau tidak bagaimana ya, saya akan klarifikasi bagaimana kelanjutannya kok bisa ada seperti itu ya. Nah, video klarifikasi itu nanti di yang lain-lain, di video yang berikutnya ya. Yang mau saya klarifikasi dulu itu, saya juga klarifikasi selain ke Pak Diki juga ke Pak Iksan ya, ke Pak Iksan. Nah, kemudian Pak Iksan mengatakan bahwa oh ya, itu ada video-video tautan daripada saya. Loh, saya tanya sama Pak Iksan, buktinya itu apa kalau link-link tersebut adalah milik saya? Ya nggak ada sih, Pak. Loh, Anda itu menuduh saya tanpa bukti ya, berarti bermasalah kan gitu dok ya. Kalau saya cerita kejadian yang di lapangan, saya ceritakan gitu, baik ke teman-teman sales, saya klarifikasi kok nggak ada pameran gini barang, itu saya ceritakan. Perkara ada orang yang menyadur itu apa hasil cerita saya, seperti Pak Dahlan Iskan, saya cerita sama Pak Dahlan Iskan, kemudian disadur sama dia dengan bahasanya dia sendiri. Loh, itu dalam teknik wawancara wartawan ya sah-sah aja, tapi bukan kemudian channelnya Disway itu punya saya, bukan. Kalau channelnya Invik TV ini punya saya ya, saya klarifikasi itu ya. Tapi saya bicara yang baik-baik aja. Nah, semakin cepat Pak Diki membuka DO reguler, maka semakin cepat saya juga menghapus konten ini. Karena konten ini juga bagi saya, kenapa kok saya bikin konten? Karena saya ngomong sama Pak Diki nggak ditangkepi, tapi Pak Diki ngomongnya ada perintah dari atasan. Loh, saya ngomong sama Pak Diki, saya ini ibarat murid
Ya, Rois ini ibarat murid. Murid bertanya pada guru, gurunya Pak Diki, ya toh. Kalau Pak Diki bisa jawab kapasitasnya Pak Diki, ya saya puas. Tapi kalau pertanyaan saya itu tidak bisa dijawab sama guru, ya maka guru seharusnya cari profesor, ya eskalasi yang lebih tinggi. Karena ini pertanyaannya pertanyaan profesor yang bisa memutuskan profesor, ya di situ. Nah, yang dilakukan Pak Diki adalah menjalankan aja apa yang dikatakan profesor ke saya. Lah, saya tidak puas dengan jawaban tersebut. Saya tanya sama Pak Diki tanya sama profesor, dijawab sama profesor, kemudian dari jawaban dari profesor itu disadurkan atau disampaikan ke saya. Saya tidak puas. Saya tanya lagi sama Pak Diki, katanya ini udah mentok. Loh, saya mau ketemu sama profesornya. Tapi kalau profesornya itu istilahnya ghosting, ya susah dihubungi, atau mungkin sudah dikunci sama Pak Mulyanto, ya nggak bisa. Akhirnya apa? Saya nggak puas, akhirnya saya ke media, istilahnya gitu dok. Lah ini konten YouTube pribadi yang saya buat semakin cepat semakin baik. Ya saya tunggu pembukaan DO regulernya Invicta sebelum berita ini menyebar, ya dok. Itu di situ. Ya saya tunggu mungkin sebelum jam 10 aja kalau bisa. Jadi antara jam 9.00 sampai dengan 9.59 ya. Ya di situ. Kalau di atas jam 10 ya sudah, saya juga nggak tanggung jawab. Tapi kalau misalnya sudah dibukakan, ya saya segera mungkin saya hapus konten ini. Itu di situ. Kenapa kok gitu? Karena saya mau bertemu dengan profesornya. Ya, lah Pak Diki kalau sebagai teman saya, kawan saya, ya Pak Diki kan, oh saya nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Mari yuk saya antarkan, saya kasih rekomendasi, kita ke atas sama-sama, kan gitu dok. Saya juga perlu belajar, barangkali bisa dijawab sama atas bagaimana, kan gitu dok. Ya nggak apa-apa, ya dok. Ya kalau murid nggak boleh salah, ya dok. Guru nggak boleh salah. Kalau profesor boleh salah dan boleh benar, ya dok. Ya dok. Itu di situ. Benar ya nggak apa-apa, salah ya nggak apa-apa, namanya profesor kok, kan gitu dok. Tapi ada klarifikasinya, kan gitu dok. Kalau salah bagaimana? Ya dibenarkan sama-sama rame-rame, kan gitu dok. Supaya ini benar beritanya, kan gitu dok. Iya dok, di situ ya. Jadi saya sudah klarifikasi ke Pak Diki, ke Pak Iksan juga, bahwa kalau Anda menuduh Pak Iksan itu pastikan ada buktinya. Oh nggak ada buktinya kok. Jadi saya dituduh ya. Dan itu pun kalau misalnya ada buktinya, itu saya sudah pelajari juga ya. Itu adalah lik motor. Mungkin orangnya sama nih, Rois tapi sebagai lik motor, bukan Invicta. Invicta ini tidak ada dosanya. Ya kasihan karyawan yang di Invicta itu mungkin ada sekitar 200 orang ya, mereka juga kadang-kadang ada yang mengeluh, ada yang menangis juga ke istri saya juga, bagaimana masa depan mereka gini barang. Ya kalau misalnya saya masih hidup, saya mau ego saya hidup, saya nggak memperhatikan mereka. Tapi ke mereka ini kan kasihan. Gajinya di Madura itu paling berapa sih? UMR-nya di bawahnya Surabaya kok ya. Mereka punya 2 anak, mungkin ada yang mengandung gini segala macam ya. Nanti kalau misalnya ada resiko keguguran apa segala macam, mereka stres, ya itu urusannya bikin surat, bukan urusan saya. Urusan saya menyediakan fasilitas ya toh, berupa tanah, kemudian mereka bisa pakai untuk kerja, bisa berkat, ya itu sudah merupakan berkat bagi saya, kan gitu dok ya. Di situ. Nah, yang saya mau bahas ya, salah tidak masalah ya toh. Ya, saya anggap kayak suratnya itu nggak ada ya. Namanya kalau katanya saya belajar dari Pak Diki juga, al insanu malul kotok wanisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Jadi maklum ya, itu di situ. Bagaimana supaya tidak salah dan lupa? Ya marilah kita mulai menulis dan kemudian kita bersilaturahim gitu dok ya, bersilaturahim. Tidak perlu medsos, nggak perlu ya. Medsos itu adalah jalan terakhir untuk silaturahim. Kenapa gitu? Karena silaturahimnya tidak bisa berjalan dengan lancar ya, karena menyapa tapi tidak direspon, itu tidak boleh ya. Kalau di muslim tidak boleh ya. Kalau kita menyapa, kalau sesama muslim ya, saya kan bukan muslim ada sesama muslim yang menyapa assalamualaikum, harus hukumnya wajib direspon waalaikumsalam ya. Kalau tidak direspon bagaimana? Lah itu bermasalah ya, itu di situ. Jadi itu yang bisa saya berikan. Lah kalau misalnya saya dibantu untuk mediasi juga nggak ada masalah Pak Iksan ya, saya nggak masalah. Misalnya ini kalau misalnya ada taut-tautan gini bagaimana? Loh itu menurut saya beritanya benar atau enggak? Kalau nggak benar silakan diklarifikasi gitu dok. Pihak-pihak yang terkait dipanggil kemudian diklarifikasi, sudah media itu habis sendiri.
meskipun itu channelnya siapa, kita tidak bisa men-track down itu punyanya siapa, kemudian bagaimana cara menghapusnya, bagaimana ya, itu gampang ya. Berita sekarang itu banyak yang hoax. Kemudian bagaimana caranya kita untuk menghilangkan hoax? Ya harus diklarifikasi oleh pihak-pihak yang terkait, beritanya hilang sendiri ya, itu di situ. Itu channel YouTube-nya ndak hilang tapi pesan beritanya hilang ya. Itu aja yang perlu saya sampaikan ke Pak Hendri Tanoto. Mohon kebijakannya ya. Kemudian juga Pak Diki, saya tunggu pembukaan DO regulernya. Kemudian Pak Iksan, saya tunggu juga untuk mediasi bersama sesama dealer. Oke, sekian, terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Amin.